Kalau sudah siap, sekarang kita akan doa dulu yang akan dipimpin oleh Ibu. Jadi silakan. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, pada hari ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu menaikkan ucapan syukur kami. Pada hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau yang memimpin dari awal pertengahan sampai akhir nanti. Roh Kudus penuhilah kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah dengan hikmat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Dek Dodi. Nah, kita akan kembali bersekolah minggu secara online di rumah. Ingat misalnya kalau sekolah minggu di rumah harus sudah mandi, pakai terapi, terus menyiapkan persembahan, menyiapkan Alkitab, duduk yang manis dan tenang, dan nggak boleh sambil nyemil atau mainan ya. Ingat ya. Sekarang kita bangkit berdiri menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Sama gerakan ya. Oke adik-adik, silahkan duduk kembali. Capek nggak ya? Capek nggak Kak Yus? Enggak dong, anak Tuhan kan harus tetap semangat terus. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bule. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Halo, selamat pagi. Shalom anak-anak. Apa kabar hari ini? Kita berjumpa kembali di tanggal 2 Mei tahun 2021. Anak-anak di rumah beserta mama papa sudah siap mengikuti sekolah minggu hari ini? Iya, hari ini kita akan terlebih dahulu membaca firman Tuhan nanti, ya. Tetapi sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur untuk penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami satu persatu, dan bukalah mata, telinga, hati, dan roh jiwa kami,
supaya kami siap mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, kami serahkan firman-Mu pada saat ini yang nanti akan dibacakan oleh anak kami Dodi. Kiranya Tuhan memberkati kami. Amin. Anak-anak, hari ini firman Tuhan nanti akan dibacakan oleh teman kita Dodi. Ya, siap mendengarkan firman Tuhan? Silahkan Dodi, yuk kita baca bersama-sama. Ini diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, Aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, Kami juga ikut dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, Tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, Lebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, Itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menjela jalan yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menjela-jela itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, Marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, Siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Terima kasih. Bagaimana anak-anak? Tadi anak-anak sudah membaca, atau kalau anak-anak yang masih kecil sudah menyimak firman Tuhan. Firman Tuhan kita tadi sudah kita baca dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Ya. Tadi masih ingat ceritanya tentang apa? Ya, ceritanya tentang Tuhan Yesus yang menemui murid-muridnya kembali setelah kebangkitannya. Nah, setelah kebangkitannya, murid-murid Tuhan Yesus ada Petrus, Yohanes, ada yang merasa khawatir, kurang berpengharapan. Loh, Tuhan Yesus sudah bangkit tapi tidak bersama-sama dengan aku. Nah, mereka khawatir. Untuk apa aku menjala manusia kalau Tuhan Yesus tidak bersama aku? Nah, tetapi ternyata tadi diceritakan itu tidak beralasan. Tuhan Yesus tetap
memberkati, bahkan menemui mereka lagi untuk memenuhi kebutuhan para murid. Tadi diceritakan Petrus baru menjala ikan, tetapi setelah semalaman tidak mendapatkan apa-apa, ya. Coba anak-anak juga bisa membayangkan kalau mungkin mama papa atau kita sedang mengusahakan sesuatu tapi tidak berhasil. Kita tentu kecewa. Tetapi pada saat ini kita diingatkan untuk semakin lebih berpengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyediakan semuanya bagi kita. Nah, anak-anak juga harus lebih semangat, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Banyak hal-hal yang menjadi kesulitan, banyak hal-hal yang menjadi pembatasan-pembatasan di sekitar kita, sehingga kita tidak bisa berbuat banyak. Tetapi Tuhan Yesus senantiasa menjadi sumber pertolongan kita. Ya, anak-anak, hari ini kita diingatkan. Tadi Tuhan sudah mengajak para murid untuk menjala ikan. Ternyata apa? Setelah semalaman, bahkan sampai siang harinya, murid-murid mencari ikan, menjala ikan, tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi karena Tuhan datang untuk kembali menyapa para muridnya, tadi dikatakan, punya lauk apa kamu hari ini? Nah, hari ini diingatkan berkat Tuhan pada saat ini digambarkan dengan ikan, ya, pada waktu ikan. Pada waktu itu para murid mencari ikan tentu saja untuk mencari nafkah, bisa dijual, bisa untuk lauk pauk, ya. Nah, berkat Tuhan itu apa saja, anak-anak? Berkat Tuhan itu banyak sekali. Kita tidak bisa menyebutkan satu-satu. Bahkan ada kata-kata, kita mau menghitung berkat Tuhan, tidak bisa menghitung satu persatu. Karena begitu banyak berkat Tuhan untuk kita. Saat ini Bulin juga membuat sesuatu ini, meronce bentuk ikan, ya, meronce bentuk ikan yang ikannya nanti ditulisi, ini ada tulisan berkat-berkat Tuhan atau kebutuhan-kebutuhan yang sudah Tuhan sediakan untuk kita itu apa? Di sini Bulin tuliskan ada makanan, ya, ada minuman, ada pakaian, ada mainan anak-anak mungkin, terus ada udara, atau setiap kesempatan yang kita terima dari Tuhan itu juga menjadi berkat bagi kita, ya. Nah, nanti anak-anak di rumah juga boleh membuat roncian seperti ini sesuai dengan kreativitasnya masing-masing, ya, di rumah. Karena berkat Tuhan itu banyak sekali, tidak hanya yang dituliskan oleh Bulin ini. Anak-anak boleh membuat dengan kata-kata atau berkat-berkat yang lain, ya. Berkatnya banyak sekali. Nah, paling tidak anak-anak membuat 5, ya, paling tidak membuat 5 berkat yang diterima oleh anak-anak. Oke, terus nanti anak-anak boleh dikirim fotonya lewat grup WA, ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita diingatkan kembali bahwa berkat Tuhan itu terlalu banyak untuk kita terima. Anak-anak tetap semangat, diberkati Tuhan, dan jangan lupa bahwa Tuhan senantiasa menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Tuhan memberkati, dan kita akan tutup dengan berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan kami, pada saat ini kami diingatkan untuk semakin meyakini, untuk semakin mengimani bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber penghiburan kami, dan Tuhan adalah sumber berkat kami. Pada saat ini kami diingatkan untuk kembali semakin lebih percaya bahwa Engkau menjadi sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan itu semua bagi kami. Berkatilah anak-anak kami yang saat ini mengikuti firman Tuhan dan bersekolah minggu di rumah masing-masing. Kiranya Engkau juga jagai mereka, jagai kedua orang tuanya, sehingga berkat-Mu senantiasa melimpah buat kami
dan anak-anak ini menjadi sumber sukacita bagi keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan, seluruh doa dan firman-Mu yang boleh kami terima hari ini, kami serahkan kembali kepadamu, supaya Engkaulah Tuhan sumber pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hayo adik-adik, tadi Bulin bercerita tentang apa? Hayo, pada dengerin kan? Enggak. Pada ada yang ketiduran enggak? Wah, jangan sampai ya. Nah adik-adik, jika disuruh membuat aktivitas, jangan lupa aktivitasnya dibuat, terus difoto atau di video dikirimkan ke grup WA Bungkul Kids Station. Sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Tapi sebelumnya kita persiapkan dulu ya persembahannya. Jangan lupa ditulis tanggal sekolah minggu 2 Mei 2021 dan dititipkan ke orang tua biar dikumpulkan ke gereja. Ya. Nah, untuk mengiringi persembahan kali ini, kita akan menyanyikan lagu persembahan kami. Oke, mari adik-adik persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi kita haturkan dalam doa. Nah, doa persembahan, doa syafaat, doa penutup, dan doa Bapa kami akan dipimpin oleh Ibu Susi. Silakan Ibu Susi. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena kami anak-anakmu sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami sudah mendengarkan sabdamu, juga sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami memberikan persembahan sebagian dari berkat yang sudah kami terima daripada Engkau. Kiranya persembahan kami dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu, juga memberikan nikmat buat yang mengelolanya. Dan kami juga berdoa ya Bapa, memohon senantiasa kasih setiamu bagi kami semua anak-anak-Mu untuk diberikan tubuh sehat dan kuat, diberikan kesembuhan dari segala sakit penyakit, diberikan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Bapa, di mana anak-anak-Mu, anak-anak kelas 6 yang sudah mengikuti ujian, kiranya mereka dapat memperoleh hasil yang baik, sehingga mereka dapat menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kami juga berdoa buat anak-anak yang nanti akan menghadapi ujian kenaikan kelas. Berikan anak-anak kami semua ketekunan untuk belajar, ketekunan untuk senantiasa hidup menurut akan firman Tuhan, sehingga anak-anak kami semakin dewasa, semakin tumbuh kembang sertakan kehendak dan rencana Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami ya Bapa, sehingga bangsa dan negara kami dapat segera mengatasi pandemi ini ya Bapa, sehingga kami semua dapat bersekolah, berkegiatan seperti biasa ya Bapak, juga dapat kembali melakukan aktivitas sekolah minggu bisa dengan bertatap muka ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa kiranya kasih setiamu melingkupi kehidupan kami semua ya Bapak. Berikan kami senantiasa anak-anak yang tekun, anak-anak yang rajin, anak-anak yang senantiasa takut akan Tuhan, juga hormat kepada orang tua. Bapak, kami juga mengucapkan terima kasih. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami kembali akan beraktivitas. Kiranya Engkau menyertai memberkati aktivitas kami selanjutnya. Juga Engkau senantiasa peliharakan kami, sehingga besok hari Minggu depan kami dapat berjumpa kembali dengan mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semua seluruh doa kami panjatkan kepada Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Wah adik-adik, gak kerasa ya kita udah di penghujung ibadah sekolah minggu. Nah, pesan dari Kak Tessa dan Kak Yuyus, tetap diam di rumah, Tetap belajar dan ibadah dari rumah. jaga kesehatan, dan jangan lupa kalau keluar pakai masker, lalu cuci tangan dengan air yang mengalir atau bisa pakai hand sanitizer. Sekarang mari kita balik berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Bapak Terima Kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.